tugas. Latihan kemarin gimana? Bisa Kak, bisa. Alhamdulillah Kak, udah mulai bisa. Alhamdulillah, oke. Oke, nanti saya rencananya hari Rabu, Kamis, Jumat tuh ada ini 3 hari itu dipakai buat bikin project sih sebenarnya. Jadi 3 hari itu nggak ada live session, jadi kalian bisa explore project yang nanti ada case-case yang saya kasih nantinya. Gitu. Kalian bebas mau pakai metode apa aja, tapi yang jelas harus pakai OOP gitu. Nanti ya saya bikin dulu. Cuman saya belum buat sih, paling malam ini. Oke. Untuk materi hari ini sih mungkin lumayan dikit ya hari ini karena kita cuman ngebahas satu materi yaitu nge-hand exception. Nah, oke. Exception tuh kayak apa ya? Nanti tuh di Java kan sama kayak percabangan gitulah. Bisa kita arahin ke jalur A, jalur B, jalur C, jalur D gitu ya. Nah, kalau handle exception itu lebih ke kalau misalkan plan A kita gagal, nah nanti ada plan B gitu. Nanti kalau misalkan tetap nggak bisa, nanti ada plan C, plan D gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi handle exception itu kayak membuat strategi atau plan cadangan gitu lah. Kalau saya nganggapnya gitu sih. Nah ini di sini ada teori-teori ya. Saya himpun dari berbagai source. Nah, kalau yang jadi intinya tuh exception itu adalah peristiwa atau proses yang kita tidak diinginkan gitu ya. Kan kita kalau ngoding kan pasti hasilnya kan pasti ingin oke gitu ya maksudnya. Ya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Tapi pada nyatanya kalau kita ngoding tuh pasti ada output yang tidak sesuai gitu ya. Bisa itu bug ataupun emang flow-nya salah gitu kan. Nah, nah salah satu yang paling kita biasanya nyebutnya exception ya. Nah, exception. Terus exception juga tuh apa ya? Exception tuh yang sering terjadi tuh ya ini sih, ya invalid user input, terus device failure, lost network ya, terus physical limitation, code error, terus opening unavailable file. Kalau ini lebih ke inputan si klien sih nantinya. Nanti kalau misalkan ternyata kita nyuruhnya input string gitu atau input date gitu ya dengan format kayak gini-gini, taunya formatnya nggak sesuai gitu ya. Nah ini bisa jadi terjadinya exception gitu ya. Terus ada juga device failure gitu ya, misalkan tiba-tiba mati lampu gitu ya, atau misalkan server dari sana mati gitu ya. Nah itu biasanya device failure. Terus loss of network connection. Kalau misalkan tiba-tiba networknya nggak jalan gitu, itu juga salah satu exception. Kita bisa handle gitu ya. Terus physical limitation, misalkan RAM-nya terlalu kecil gitu ya. Ini bisa di-handle juga sama kita gitu ya. Karena mungkin kan sistem looping itu kan bakalan berat banget gitu. Looping, terus apalagi ya. Read Excel juga berat sih. Kalau nanti ke depannya. Jadi bisa di-handle nantinya. Terus ada kode error. Kalau ini kode error lebih ke perkodingan kita lah gitu sebenarnya. Nah, terus di sini ada perbedaan error dan exception gitu ya. Nah, kalau error tuh nanti kalau saya baca sih jadi problemnya tuh nggak bisa di catch gitu ya, nggak bisa di handle sama siapa namanya, sama si Javanya. Tapi kalau exception tuh bisa di handle nantinya. Nanti saya kasih contoh di exceptionnya. Terus exception juga ada hierarkinya juga sih, kayak nanti kedepannya kita bakalan bikin kelas exception kita sendiri, tapi ada juga exception bawaan dari Java gitu. Jadi di sini terus built-in exception juga dibagi dua, ada yang bisa dicek sama yang nggak bisa dicek gitu. Uncheck. Nah, biasanya sih kalau ini yang paling sering tuh biasanya uncheck exception sih, kayak misalkan null pointer ini paling sering, array index outbound juga ini paling sering. Kalau checker exception, SQL exception juga sering nih, bakalan sering sih ini. Yang lainnya sih jarang sih saya lihatnya gitu. Nah ini sih
Ini dalam bahasa Inggris ya, sorry. Saya belum translatein. Oke, intinya gitu sih. Terus ini ada hierarkinya juga ya, sama objek. Nah pokoknya exception juga merupakan turunan dari objek juga gitu. Jadi kayak saudaranya string gitu, itu sama-sama objek juga, cuman beda fungsi gitu. Kalau exception itu untuk handle beberapa peristiwa gitu ya, kayak ya tadi gitu ya, yang tidak diinginkan. Kalau string kan buat handle data type gitu sebenarnya. Yang paling sering itu null pointer exception sih sebenarnya. Nah ini lebih ke teori sih hari ini. Nah oke ya, nanti kalian baca-baca lagi ya kalau misalkan penjelasan saya barusan kurang dimengerti, kalian bisa searching di YouTube, banyak yang ngejelasin tentang expression Java. Cuman kalau saya sih lebih ke praktikalnya aja sih. Jadi kayak kalau misalkan dapat exception kayak gini harus kayak gimana gitu. Oke ya, kita coba. Wah itu Mas Chandra Dewa nggak bisa ikut. Ada yang bisa rekam? Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Thank you ya. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh. Berat banget deh. Oke, coba ya create dulu. Nah hari ini kita temanya adalah gimana caranya kalau kita mendapatkan error gitu ya, atau sesuatu yang nggak diinginkan gitu. Contohnya example exception ya. Saya hari ini kayaknya bakalan satu file sih sebenarnya kayaknya. Kayak ini main. Nah, oke. Sebenarnya di Java sih kita bisa ngehandle ataupun bikin sebuah plan B gitu. Tapi sebelum ke situ kita berkenalan dulu nih sama keyword throw dulu nih. Nah, kita nambah satu keyword lagi. Nah, di sini ditulis bahwa throw keyword itu digunakan untuk mengembalikan sebuah objek expression gitu ya, secara terpisah gitu. Ya kan, explicit. Ini terpisah kan. Nah, si throw ini tuh sebenarnya sama kayak return, cuman kayak keyword return, cuman kalau throw tuh emang dikhususkan untuk sebuah objek gitu, throwable gitu, buat si objek exception doang gitu. Nah kalau yang kayak kelas variabel biasa ataupun itu dia nggak bisa pakai throw, tapi harus pakai return. Nah kalau misalkan kita dapat kayak misalkan ya error gitu ya, nanti kita bisa ngembalikin sebuah objek exception pakai throw nantinya, keyword throw nanti di sini gitu. Nanti nulisnya sama kayak bikin inisiasi objek baru sih, kayak pakai new gitu lagi sih, throw new apa gitu, nanti bisa kayak gitu. Terus ya sama kan nih kayak membuat instant throwable class baru gitu ya. Nah ini nih new null pointer exception kayak gini sama. Null pointer exception itu merupakan kelas dari bawaan Java yang dimana dia nge-catch sebuah variabel yang null gitu. Kalau misalkan dia variabelnya null, ternyata si nullnya variabel tersebut pakai metode gitu ya. Nah kayak gitu sih. This concept instant null pointer with name test gitu. Example through exception. Nah coba kita ini. Nah kita bakalan berkenalan dulu dengan null pointer exception dulu ya, karena ini paling sering nih. Oke. Ini misalkan saya punya sebuah variabel ya. Variabel misalkan ini string input ini. Nah, ternyata si input ini saya inisiasi 0 kayak gini nih. Nah, nanti itu kita kan inisiasinya 0 nih. Nah, kayak gini nih. Terus kita coba untuk ngeprint ya. Ngeprint kayak gini. Nah, kayak gini misalkan. Di sini udah dikasih warning sih.
is always null. Nah, kalau kita running, nah dia nggak masalah karena dia null. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan si input yang isinya null ini, terus kita pakai sebuah metode ya, kayak misalkan to lowercase atau to uppercase gitu ya, bebas ya. Atau compare tuh apapun yang lain ya. Jadi ini yang kita isi null tapi kita pakai metode, nanti dia kayak gini nanti ya outputnya. Set lowercase. Nah, kita dapat sebuah exception baru nih tuh. Nanti bentukan exception tuh kayak gini nanti kurang lebih. Ini yang paling simple sih sebenarnya. Nanti pokoknya kalau misalkan kalian dapat error merah kayak gini tuh ya ini sih. Ini exception gitu ya. Nah, di sini ada message-nya kayak misalkan exception intrit main ya kan, di method main ya kan Java. Terus dia exception-nya apa gitu. Ternyata exception-nya adalah null pointer exception gini nih. Oh, berarti ada yang null nih. Nullnya ada di mana? Di file name example exception method.main di baris Java di baris keempat nih. Tuh, nanti dia bakal ngepointing langsung kayak gini. Oh, errornya di sini nih, kayak gini nih, gitu. Terus, nah ini gini nih, kan kita kan nggak boleh ya sebenarnya kan null ini. Kalau misalkan kita isi empty string nggak masalah, karena dia anggapannya tuh ada value-nya gitu, meskipun dia empty string kayak gitu. Kalau null dia jadinya nggak bisa kayak gitu. Nah ini salah satu contoh exception ya, yang paling sering ini. Terus ada juga misalkan kita buat sebuah metode lagi ya, misalkan yang gampang deh, kita bikin sebuah array gitu ya. Int array gitu. Terus kita masukin misalkan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini berarti kan indeksnya cuma sampai ada 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba print untuk ngeprint int arrays yang keempat ya, indeks yang keempat di mana ini nggak ada ya, nanti dia outputnya kayak gini berarti. Tuh, dapat lagi nih expression yang baru dengan kelas yang beda, yaitu array index out of bound exception gitu. Terus nanti ada message-nya biasanya. Oh, index 4 of the bounds for length 4 gitu. Oh, berarti kalau length-nya 4 berarti maksimalnya 3 gitu. Terus di mana errornya? Di baris ke-6 tuh. Nanti dia diarahin kayak gini tuh. Kalau misalkan kita jauh gitu ya, diarahin kayak gini tuh gitu. Oh, di sini nih errornya, kita ganti. Gitu. Kalau kita running lagi. Nah, kayak gitu ya. Itu teman-teman contoh exception ya. Yang paling sering tuh ini sama apa lagi ya? Oh, misalkan ada lagi casting nih, kayak waktu itu. Misalkan saya ganti inputnya, misalkan kita punya tugas untuk nge-casting sebuah string ya, yang asalnya numerik menjadi sebuah integer gitu ya misalkan. Ternyata tiba-tiba tuh ada keselip sebuah objek gitu ya, sebuah alfabet nih di sini nih, ya kan. Terus kita pakai casting ya kan. Kita yang asalnya input kita coba di sini input integer. Nah kayak gini kita casting kan, get integer atau pakai parse integer boleh. Terus kita inputting gini. Nah nanti kita running ini harusnya keluar error nih. Nah, ada lagi error exception baru, yaitu number format exception tuh for input string 231. Nah, di sini nih errornya ya kan. Terus di mana nih nunjuknya? Oh, yang ini nih, kita coba lihat di sini. Oh, ya di sini errornya. Terus kita lihat di sini, kita perbaiki. Nah, gitu. Sebenarnya ini salah satu proses debug sih sebenarnya. Salah satu proses debug di mana kita cari root cause-nya si errornya gitu sih sebenarnya. Nah kayak gini nih gitu. Nah itu benar-benar sangat penting sih untuk nge-handle exception, berbagai exception ya, karena kedepannya kita bakalan lebih rumit lagi prosesnya ya.
Nah, jadi kan karena proses yang rumit kan kita nggak bisa apa ya namanya, nge-maintain semua kodenya ya. Nah, biasanya kita nge-handle gitu sih. Nah, tapi untuk saat ini udah kebayang nggak maksudnya apa yang dimaksud dengan exception, ya kan? Ada baru apa aja jenis exception gitu? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Saya Kak. Boleh, boleh. Jadi exception itu mirip kayak validasi bukan nggak? Nggak, beda. Kalau validasi itu dia sebelum terjadinya anggap aja exception itu kecelakaan gitu ya. Kalau validasi itu dia ngecek sebelum kecelakaan. Nah, tapi kalau exception tuh kalau misalkan kita ngembalikan exception berarti udah kecelakaan gitu. Udah terjadi gitu. Oh, Kalau berarti. validasi itu dia kita ngecek sebelum terjadinya ada kecelakaan gitu. Validasi Berarti, itu. berarti beda ya? Iya, kalau untuk saat itu kita persepsinya gitu dulu deh. Tapi kita bisa nge-handle kalau misalkan terjadi kecelakaan itu gitu. Terjadi exception kita bisa handle gitu. Tapi Kak, Gitu sih. kalau ngecek validasi itu seperti apa Kak? Validasi yang paling gampang sih cuman gini doang sih. If kayak gini sih. Input nol nggak gitu. Sama dengan nol nggak. Nah ini tuh udah termasuk validasi sebenarnya. Ini udah termasuk validasi sebenarnya. Misalkan ini inputnya nggak tahu ya, kita nggak tahu. Terus oh ternyata kita cek nih kan kita validasi nol nggak nih. Kalau misalkan nol kan bahaya nih masuk sini ya. Oh ya udah kalau misalkan nol kita kasih default aja gitu yaitu empty string. Nah ini udah termasuk validasi sebenarnya. Validasi atau kita balikin lagi gitu ya. Ini nggak bener nih, suruh usernya input lagi gitu. Nah itu kalau kayak gini, if kayak gini itu sebenarnya udah termasuk validasi sebenarnya. Gitu. Jadi validasi itu adalah proses untuk ngecek semua inputan yang masuk ke program kita agar proses yang kita buat tuh lancar gitu. Gak ada exception terjadi kayak gini gitu sebenarnya. Itu yang disebut validasi gitu. Gitu. Gimana? Kejawab? Ya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Itu di home chat Kak, Mas Arif nanya. Oke, bentar ya. Thank you. Number format exception. Oke. Oh ini ya. Oke, exception ini jika ada input yang sesuai beda pemakaiannya dengan regex atau else apa? Ntar, saya masih bingung. Exception tuh sebenarnya ada kaitannya sih, kan kita ngecek nih pakai regex ya kan, oh ternyata nggak sesuai, nanti kita bisa balikin. Nah ngebalikinnya tuh pakai exception nanti. Cuman kalau sekarang sih kita pakainya null pointer exception, arithmetica demo exception count. Nah itu dulu, kita lanjut dulu ya Mas Arif ya. Nanti saya kasih contoh nih regex gimana nanti ngehandle-nya. Oke, di situ kan tadi saya udah berkenalan ya contoh-contoh. Ya 3 di antara kapan terjadi exception ya. Nanti banyak lagi, masih banyak sebenarnya. Cuman kan saya nggak bisa nge-show satu-satu ya. Karena saya juga bingung ya contohnya yang kayak gimana. Nah, cuman kita bisa nge-handle nih nantinya. Kalau misalkan terjadi error kayak gini. Sebenarnya kayak gini. Ini apa nih? Error juga nih. Oh enggak. Jadi kita akan memanfaatkan keyword baru lagi. Kalau tadi kan kita udah berkenalan sama throw dan class exception ya. Nah, nanti kita akan berkenalan namanya try and catch. Nah, try and catch. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita buat apa ya contohnya? Sebentar, saya bingung. Kayak misalkan kita akan buat input baru lagi. Misalkan kita buat input di mana
eh contohnya tuh apa ya, bentar. Kayak misalkan kita bikin baru lagi deh. Bikin satu metode baru lagi. Static void, kita kasih void ya. Misalkan adalah print number gitu ya. Misalkan print number. Kita akan memanfaatkan ini ya, coba ya. Kita akan mindahin si proses ini ke dalam ini dulu deh. Nah, terus ini kita convert ya. Kita akan convert string to number gitu. Nah, berarti kan inputnya string ya. String, number, string gitu kan. Nah, terus nanti kita bakalan bikin kayak gini nantinya. Berarti ini jangan integer, jangan void tapi integer. Nanti kita bakalan ngebalikin integer. Ini prosesnya kayak gini. Result kayak gini. Nah, kayak gini kan. Return nanti result ya kan. Nanti berarti kita panggil ya kan. Ini kan input 231. Terus kita panggil metodenya. Integer result. Ini input length. Input length. Kok length sih? Convert string. Terus kita masukin inputannya. Nah, kayak gini ya. Udah gitu kita print ke si ininya, resultnya. Biar ketahuan nanti. Oke. Terus kita running. Nah, kan dapat error nih. Nah, nanti kita bisa ngedel nih. Oh, sorry. Nah, dapat kan error nih. Oh, number format exception for input string 23A1 gitu ya. Nah, saya pengennya apapun inputannya ya harus keluar gitu ya. Nggak boleh ada exception gitu ya. Oh, terus kita nanya kan. Kayak, oh kalau misalkan dapat error kayak gini gimana nih? Oh, kita nolin aja deh gitu ya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti, nggak, kita balikin dulu. Misalkan kita balikin dulu kayak gini. Jadi kita pakai try dulu. Nanti kita coba dulu nih prosesnya bisa atau enggak gitu ya. Terus nanti kan dapat error kayak tadi nih. Kayak tadi mana sih tadi teh? Run. Nah, nanti kan dapat error number format exception ini kan. Dia bakal si Java tuh sebenarnya udah nge-throw sih sebenarnya, udah ngebalikin number format exception. Nah, nanti kita bisa catch nih nanti di sini. Catch sebuah exception. Nah, misalkan kalau mau global, sebenarnya ada dua tipe sih. Kita bisa menspesifikan exception-nya atau mengeneralisasi. Kalau generalisasi kita pakainya exception kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, jadi itu sebenarnya mau number format exception ataupun out of index atau null pointer exception, dia punya indukan. Indukannya adalah exception. Di atas exception tuh ada objek gitu. Nah, kayak gini. Ini udah paling general. Ini general. Exception general. Sama kayak apa ya? Contohnya tuh ya objek juga sih. Kita objek kayak kemarin kan objek kan bisa string, bisa integer ya kan. Ini juga sama exception gitu. Jadi objek itu sebenarnya udah bagian dari exception gitu sebenarnya. Ya. Kayak gini catch exception. Terus kita pakai kelas namanya throw. Keyword throw. Terus kita bikin objek exception baru. Nah, exception kayak gini. Nah, terus kita taruh message di sini. Taruh message di sini. Input belum benar atau tidak benar gitu ya. Misalkan tidak benar. Nah, sebenarnya kita udah benar. Nah, terus di sini ada warning juga nih. Kita belum handle exception. Nah, nanti kita akan bergerak dengan keyword throws yang pakai S. Harus apa namanya? Kita harus nambahin exception setelah nama metode gini, throws exception list. Nah, kayak gini sih contohnya. Ini formatnya sih. Berarti kalau formatnya gini berarti kita
kan kita pakainya exception ya. Nah, berarti kita tulis throws di sini, kita tambahin keyword throws di sini, terus kita tulis exception apa aja yang ada di sini, yang kita pakai yaitu exception gini. Nah, kayak gini. Ini juga karena ini dipanggil ke sini, karena method convert string to number yang dipanggil sama main method, dan si convert string to number itu udah exception di si main ininya juga. Ini, nah dapat, terus nggak ada error. Nantinya kalau kita running, nanti dapat message kayak gini gitu. Input tidak benar, kan tadi ada perbedaan ini ya, message-nya kan ya. Yang tadi tuh di Java-nya, kalau ini kita bisa define message sendiri gitu. Ini exception. Nah, ini kan exception ya. Kita juga bisa message lagi. Tarik kita dulu. Kayak gini. Kita komen dulu. Nah, kita bisa catch lagi. Kan tadi kita udah tahu nih, oh errornya tadi number format ya kan, number format exception. Berarti kita cari number format exception. Terus ini yang kalau ini bebas sih sebenarnya, mau atau x gini atau nulis exception kayak gini nggak apa-apa. Ini kayak bikin parameter gini sih. Jadi bebas kalian mau apa. Biasanya kalau orang-orang sih singkat aja kayak x gini. Kayak gini. Lebih singkat sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau lengkap juga nggak masalah kayak gini. Nggak masalah. Gitu ya. Exception. Nah, berarti kita throw new number format exception. Nah, terus kita masukin input benar ini ke sini. Nah, karena ini pakai exception, ya jadinya kan ini kan general, jadinya kita bisa hapus ini sebenarnya. Kalau kita hapus, nah ini jadinya nggak perlu. Ini juga nggak perlu nih. Oh, kayaknya kalau misalkan kita catch exception kan terlalu general, berarti kita harus ngelis throws di sini. Cuman karena ininya kita udah spesifik ya, number format exception, jadinya kita nggak perlu ngelis handle exception di sini. Tuh. Ini kan kelasnya beda nih. Kalau tadi kan exception aja, terus message-nya sama kan. Kalau ini perbedaannya di sini aja sih, kelasnya kayak gitu. Ini exception yang spesifik gitu. Terus kita balikin kan, kayak gini nih. Kita balikin ke merekanya sebenarnya ini. Nah, terus ada juga kan require kayak, oh saya pengennya jangan dibalikin, udah aja kita bikin default-nya aja gitu ya. Oh, oke gitu kan. Masalah gitu, exception spesifik, kita bikin default. Nah, misalkan kalau kita dapat error kayak barusan, udah kita balikin aja 0 gitu kan. Karena ini integer, kita bisa return-nya 0. Kayak gini. Nah, kayak gini nggak apa-apa. Nah, terus ini result tuh nggak bisa, si variable result tuh nggak bisa ke sini karena beda scope ya. Ini kode bloknya yang ini, ya ini kode bloknya ini. Kalau mau si integer result-nya taruh sini, taruh di atas try boleh, kayak gini. Terus ini jangan ada ini lagi, result. Nah, berarti di sini kita set result-nya sama dengan 0. Kita balikin result kayak gini. Nah, nantinya kalau dapat error gini, dia langsung nge-handle. Nah, kayak gini nih. Gitu. Misalkan kalau 231, kan nggak ada error ya harusnya ya. Harusnya baliknya 231 dong. Nah, kayak gitu. Atau minus 111. Bisa nggak ada error nih. Nah, kalau ternyata misalkan tiba-tiba ada persen gitu ya, kenapa gitu, nah dia yang ngebalikinnya defaultnya 0 gitu, atau minus 99 gitu, biar kelihatan beda gitu, minus 99. Nah gitu. Nah ini salah satu cara kita ngehandle exception dengan berbagai cara. Apakah kita mau ngebalikin langsung ke merekanya gitu ya, tanpa kita bikin sebuah default, atau kita bisa handle kayak gini contohnya. Kalau misalkan kita dapat exception gitu ya, misalkan ini kan contohnya number format exception,
kita bikin aja sebuah default value ya, daripada kita proses di bawahnya jadi lama lagi gitu ya. Mending kita bikin aja default kayak gitu. Biasanya gitu sih. Atau kita juga bisa ngembalikin juga ininya juga kayak ini nggak bener loh dengan class number format exception, atau dengan general juga nggak masalah gitu. Gitu guys. Kayak gini nih. Jadi kayak tray itu kayak kita tuh kayak apa sih, kayak nyolokin berbagai stop kontak gitu ya, stop kontak bla 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 gitu kan. Kita nggak tahu nih errornya yang mana gitu kan. Terus case-nya kayak ini. Jadi kalau dia dapat catch, dia berhenti nih listriknya gitu. Listriknya berhenti, nanti kita sebenarnya sih analoginya kurang sih, tapi intinya kita bikin sebuah proses gitu ya kan. Ini nyolokin stop kontak kan proses ya, nyalain apa gitu ya, terus di error ya kan, di catch. Nah, dia akan ngelanjutin gitu, dia bakalan ngejepretin si Saka ini, jepretin gitu. Cuman harusnya lebih ini lagi sih, kita bisa tahu errornya dari mana gitu, apakah dicolokan ini, atau dicolokan ini gitu. Oke. Kalau regex, tar ya, habis ini kita coba pakai regex. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak tentang ini? Boleh nanya Kak? Boleh dong. Oke. Gimana? Ke catch lagi. Nah, kan di sini kayak berformat exception ya Kak. Dan dibalikinnya tuh return result. Bisa nggak kita ngehapus number format exception kalau misalkan dia nggak dipakai gitu? Kalau misalkan kayak gini, Iya. ngapus kayak gini? Bukan. Coba ulang Gak lagi. Unduh lagi coba. Jadi yang dihapusnya tuh yang number format exception gitu. Kan dia ini return result, jadi dia nggak ngemake kelas yang ini Kak. Ngebalikin return result kayak gini. Dibalikin gini. Bukan. Aduh, gimana jelasin? Jadi buat gitu. Ini sebenarnya nggak dipakai di bawah. Kalau misalnya, jadi kita nggak tahu nih trigger. Jadi kita mana yang jadi catch-nya itu sebenarnya udah dipakai sebenarnya, meskipun si X-nya itu nggak dipakai di sini gitu, dipakai di apapun di sini gitu. Sebenarnya intinya nggak boleh sih sebenarnya. Kita pakai apa gitu. Kita kayak gini juga nggak masalah sih. Nah kayak gini, kayak misalnya gitu, kosong gini juga nggak masalah. Kayak empty catch. Oke, Kak, paham Kak. Oke gitu ya. Takutnya kan kalau nggak pakai kalau misalnya ada error, jangan lakuin apa-apa gitu ya, posting aja di sini, terus kasih di sininya misalkan no error, resolve-nya di 9 mau dipost salah. Jadinya kalau ada kayak oke. Wah, masih malu ya? Ya kan gimana Mas? Emang sih agak-agak
muat ya. Habis latihan tadi. Nah, Gak apa-apa. yang saya mau tanyain itu ketika kita nyari yang salahnya satu-satu gimana Mas? Ini kan langsung nih, langsung dijepret kan ini yang bawah tuh. Nah, catch-nya itu kan langsung ngejepret. Nah, yang pengen saya itu tiap apa sih itu kelas ya? Kan ada beberapa kelas nih, Ya, banyak kelas nih. Yang pengen itu cuman satu aja gitu, tapi yang lain masih bisa jalan gitu. Ada nggak Kak caranya? misalkan kita nggak tahu dia errornya apakah number format atau array index atau apapun itu gitu ya maksudnya Iya, gitu ya. maksudnya gitu. Terus kita pengen tahu nih errornya apa gitu ya maksudnya. Errornya apa? Tapi yang lain masih bisa jalan gitu. Kalau ini kan langsung di-start, programnya nggak jalan gitu. Oh, iya. Oke, yang pertama sih kita generalisasi dulu kan ini kan spesifik ya number format exception. Kan tadi yang general kan yang ini ya exception ya, karena kan dia indukan semua format exception lain kayak number format, out of index sama null pointer gitu ya. Misalkan exception kayak gini. Nah, kayak gini kita catch dulu exceptionnya. Kayak gini dulu kita kosongin dulu. Nah, terus yang kedua pastikan si return resultnya tuh 0 dulu gitu. Dikasih default value kayak gini ya. Jadi pas kita nge-try ternyata ada error, jadi prosesnya kita cuman nanti ngeprint doang gitu. Yang ini jangan tetap dibalikin gitu meskipun ada error gitu ya. Nah, cara ngeprint ya, kalau kita tahu ada error apa aja, kita bisa pakai logging atau sederhananya pakai system.println. Nanti kita ambil kelas X ini, terus di sini ada banyak kelas juga, banyak ini. Terus kita dapat ini namanya get class dulu. Kita tulis dulu kelasnya apa gitu ya misalkan. Class exception-nya apa? Itu. Terus salah. Terus yang kedua reason-nya apa? Kita juga dapetin reason-nya kenapa, caused by-nya kenapa. Kalau bisa dapat error message ya kan? Get message atau get caused by ini kayak gini boleh. Kita juga dapat message juga boleh. Banyak sih di kasih itu banyak metode yang kita bisa tahu nih apa gitu ya. Yang salah tuh di mana gini. Contohnya kayak gini. Udah kayak gini doang. Sebenarnya udah kalau misalkan kita dapat error kita cuma ngeprint doang ya kan. Terus lanjut lagi dia nge-return results dan resultnya itu udah dikasih default 0 kayak gini. Jadi nggak akan ngeganggu proses printing ini gitu. Jadi kalau ada error, nah kita dapat nih printingnya, class exception-nya apa, number format exception, reason-nya apa, nggak ada gitu ya. Dia nggak punya reason-nya, message-nya apa, for input string minus persen 111 gitu. Nah ini apa ya, lupa. Get class. Kalau mau lebih komplit lagi pakai stack trace sih, tapi nanti stack trace yang sederhana dulu. Get class, get cause, get message. Oh ternyata kita tahu nih exception yang kita dapat ya number format exception gitu. Nanti bisa di catch lagi kayak gini gitu. Itu sih. Toh nanti kan printingnya udah bener ya, maksudnya nggak ngeganggu system.out.println gini kan. Si ininya nggak ganggu gitu. Ini kan proses utama kita ya. Ini kan bisa disebut proses utama kita di mana kita ngeprint variable result ya. Ternyata ada error ya, ternyata inputan yang nggak sesuai ya, persen kayak gini. Atau misalkan kayak gini. Dapat error, nanti kita balikinnya 0 karena kita udah inisiasi di sini. Gitu Mas Hilman. Jadi intinya bisa sih. Kita nge-catch exception tapi nggak ngeganggu proses yang lain bisa intinya. Gitu. Iya. Oke. Makasih Kak. Jawab Mas Hilman? Oke. Tadi siapa Mas Nafi ya? Iya Kak, saya mau tanya nih. Boleh. Jadi kan kalau misalkan kita kan kalau error kan
udah dikasih tahu ya sama IDE-nya. Nah, terus itu tuh yang try catch tuh buat apa sebenarnya? Apa buat nge-custom errornya apa gimana? Kalau try catch ini tuh lebih ke apa ya? Kita ngecek proses di dalam kode blok si try ini tuh ada error nggak gitu ya? Apakah ada yang salah nggak gitu? Lebih ke gitu sih, kayak bukan testing sih sebenarnya, kayak ini tuh plan A, ini sebuah plan A gitu ya. Ternyata ada error, salah satunya tadi number format exception. Nanti kita bisa bikin plan B. Kalau plan B kita ngapain gitu sebenarnya? Gitu. Terus ada juga integer result no try. Ini plan A. Ini plan A. Plan A gitu ya. Ternyata plan A tuh ada dapat kendala apa gitu ya. Misalkan contohnya kan kita mau touring. Kalau hujan gimana ya kan? Ke plan B. Terus kalau ternyata bannya bocor ke plan C. Nah kayak gitu. Ini juga sama. Kita juga bisa nge-define banyak catch sebenarnya. Kayak catch-catch ini. Misalkan ini kan yang pertama number format exception. Ini plan B-nya. Oh ternyata bukan yang ini gitu errornya. Terus yang ini misalkan array misalkan. Nah kita bisa nge-define berbagai catch, berbagai exception gini. Kayak gini. Jadi kita bisa milih, nantinya dia bisa nge-handle berbagai exception gitu. Kayak misalkan number format atau apapun yang lain gitu. Tapi biasanya sih kita nge-catch-nya satu aja sih. Karena kita udah tahu nantinya. Kayak gitu. Nah ini juga sama sih. Kita coba dulu proses ini. Apakah mulus atau enggak. Kalau mulus ya langsung kita masuk ke sini. Dia nggak akan ke sini gitu. Tapi ternyata yang tadi karena inputannya salah ya kan. Dan kalau inputan salah tuh dia di catch-nya dia di handle-nya sama number format exception, dia bakalan masuk ke kode blok ini, dimana kita akan ngeprint informasi-informasi dari exception ini gitu, mulai dari sequence exception, reason dan lain-lain gitu. Jadi kita kayak tes dulu plan A-nya berjalan mulus enggak, ternyata enggak, berarti kita masuk ke catch gini gitu, kayak if lagi sih, kayak if else if gitu. Cuman kalau if kan dia dicek kondisinya kan. Jadi sebelum dia masuk ke kode blok ini dia dicek dulu kondisinya kan. Kalau misalkan sesuai dia masuk ke sini. Tapi kalau try sama catch itu lebih ke dia ngejalin dulu prosesnya, ternyata pas dia nyalain proses ternyata ada error gitu atau ada tidak kesesuaian kayak gitu. Dia langsung pindah ke kode blok yang ini gitu. Itu sih lebih ke bikin apa ya namanya, bikin plan B gitu istilahnya, plan B gitu Mas Nafi. Gimana Mas? Halo. Oke Mas, makasih ya. Paham. Oke. Nah, terus ada lagi sebenarnya throw. Sebenarnya ada satu lagi sih. Kalau misalkan ternyata kita udah nanti kita tambahin 20 misalkan atau tambahin 10 gitu. Atau dikali 10 misalkan ya. Tapi kalau misalkan dia dapat error ya, jadinya 0 ya kan. Pokoknya intinya kalau ternyata prosesnya berhasil kita kali 10, tapi kalau misalkan dia dapat error, dia nggak diapa-apain gitu ya. Dia balikinnya ya defaultnya itu 0 gitu. Minus 99 deh biar ini. Nah, kita ada yang namanya finally. Final itu sebuah kode blok lagi ya. Jadi pasangannya try, catch, baru finally gitu. Finally biasanya ditaruh di akhir gitu. Jadi kalau terminologinya kalau disamakan sama if else-nya, ini tuh if, ini else if, ini else-nya. Jadi kalau misalkan try-nya ternyata berhasil ya, nggak ada error, dia langsung masuk ke finally gitu. Ntar ya kita coba dulu, saya lupa. Sebentar ya, nanti result. Kalau ini kita kaliin. Result sama dengan result kali 10.
Nah, gini. Kalau dia di running, ntar saya lupa. Gimana ya? Oh, dia masuk juga. Terus ini buat apa ya finally? Kalau misalkan dia catch finally. Oh, pakai break gitu ya. Oh, karena kita nggak ngebalikin ya, nggak throw new. Iya. Ya pokoknya ada finally, pokoknya nanti finally itu harusnya tuh kalau misalkan kita prosesnya ternyata errornya di inputan kita ngebalikin, biasanya kita langsung throw gini sih. Throw new exception gini, terus kita balikin input tidak benar gitu. Atau apa nih, kita coba ke sini. Jangan deh ini gimana ya? Oke. Saya juga bingung nih, soalnya saya jarang sih pakai finally sih. Saya biasanya pakai catch. Nah, dapat kan. Kita print dulu, terus kita balikin input tidak benar. Tapi kalau misalkan dia benar, masuk ke terus finally buat apa? Kenapa nggak gini aja? Pasti jadi bingung sendiri nih. Aduh ya Allah. Lupa saya keyword final buat apa? Final sama final itu beda. Yes, a final is so in some final yes to reserve keyword in Java. We can use it as an exception could be accepted even is an exception. Ya buat apa coba? Kalau ada exception kan katanya even in exception in strong. Oh, coba ya. Ternyata exception ada nih. Kita print. Ini final, coba ya. Oh, gitu. Aneh juga ya. Oh, jadi kalau misalkan kita dapat try sama catch gitu ya. Jadi mau apapun yang terjadi itu, jadi si final itu bakalan ke execute gitu. Gitu. Meskipun terdapat error, kode blok finally akan tetap ter-execute. Oke, ini saya jarang sih pakai ini, jadi saya tidak familiar. Meskipun terjadi error, terdapat error, apapun yang terjadi gitu. Gini. Sebenarnya untuk throw sih gini doang sih sebenarnya. Tapi kita sebenarnya kan tadi ada user define exception ya. Cuman kalau user define exception tuh jujur saya nggak pernah pakai di project Java yang kayak gini sih sebenarnya. Saya lebih pakainya di framework sih sebenarnya. Kita bisa nge-handle exception dan kita bisa define responnya kayak gimana gitu. Itu sih kita bisa bikin exception tersendiri sih nantinya. Itu cuman kalau untuk sekarang sih kita belajar dulu ya tentang gimana cara kita bikin plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Dan ya kita membiasakan dulu lah tentang exception dulu deh untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Materi hari ini cukup sampai situ sih sebenarnya. Oh ini Mas Arif ya, astagfirullahaladzim. Kalau ini regex sih sebenarnya kayak gini sih. Sama kayak misalkan kita nggak dapat exception sih sebenarnya. Contohnya gini, misalkan apa ya? Contoh sederhana sih, phone number. Apa itu phone number? Ada yang punya nggak sih regexnya? Saya lupa.
boolean void kita pakai void. Kemarin ada yang nyimpen ya, regex saya lupa. Sebentar. Tuhan. Buset. Hari ke ini ya. Dung. Coba ya. Wah, tidak ada yang nggak disimpan ya. Di mana ya? Saya lupa. Regex. Waduh. Saya malas bikin lagi ya. Oh, ada yang ngetek nih. Nggak ada yang ngetek. Bisa ada yang nyelam? Gimana ya? You guys join materinya cek. Biar jumlahnya ada 3 bla bla bla. Regex. Saya ngirim nggak sih waktu itu? Project. Ada ngirim email ke Kak tuh. Email doang ya? Phone number Ya, ya? buat email doang. Enggak ada phone number. Oh. Ya, udah deh. Kita pakai cara. Ada Mas, ini ada sebentar. Oh, boleh. Coba. Coba saya sambil bikin dulu. Oke, berarti ini kan string phone number, berarti kita pakai kelas matcher ya. Matcher, pakai pattern. Di pattern.com Pak. Di sini message-nya. Regex-nya terus kita pakai matcher. Nanti pattern-nya kita matcher sequence-nya phone number gitu kan. Kita tanya ya kan matcher-nya. Ya, nemu nggak gitu ya. Nemu nggak nih gitu. Kalau nggak dapat, ini ada proses throw exception. Ada proses throw exception, cuman gimana ya? Coba. Ada nggak? Itu udah ada di Oke, sip, thank you. Coba ya. Nah, ini apa nih? Go to my error. Oke. Berarti kalau misalkan kita dapat ternyata sesuai ya kan, di mana matcher-nya nanti bakalan true ya. Kan? Itu dia masuk ke kode blok ini. Nanti kalau dapat kode blok ini, kita bakal ngeprint ini phone number gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak nemu ya kan, dimana nggak sesuai dengan regex yang kita buat, nanti dia bisa nge-throw new exception ataupun apapun ya, bebas. Exception dulu misalkan, atau apa ya, validation exception apa ya, validation nggak ada sih, validator exception aja dulu ya. Kita balikin misalkan ini kan phone number ya, terus kita tinggal kita tambahin throw exception di sini biar nggak ada merah-merah ini. Nah itu. Nah jadi kita bisa kan, tadi kan saya bilang throw itu kan kayak return ya. Nah kalau kita lihat di sini kan void ya. Nah jadi throw itu sebenarnya nggak peduli si metode tuh balikannya tuh apakah void ataupun integer ataupun apapun itu ya. Nah, jadi throw itu kayak special keyword lagi. Jadi apapun yang terjadi, metodenya, balikannya apapun, ya dia bakalan ngebalikin sebuah objek exception gitu nantinya. Nah, kayak gini. Ini kan saya nggak nge-return apa-apa ya. Nggak ada return.
tapi ada throw. Nah gitu. Jadi konsep throw sama return tuh sama-sama mengembalikan, cuman cara pemakaiannya yang berbeda sih intinya. Itu nanti kita pakai nih di sini. Sini kan proses pertama kita ingin dulu. Nah misalkan kita panggil ya phone number 0899 9999 gitu kan. Kayak gini-gini aja udah oke sih sebenarnya. Ini udah throw-nya exception udah oke ya. Kalau kita running. Nah, ini phone number ya kan. Tapi kalau misalkan ternyata kita masukinnya nggak sesuai, misalkan ternyata kita masukinnya kode negara lain ya, misalnya 032 gitu ya. Nah, dia ngebalikinnya sebuah exception dan ada message-nya ini bukan phone number gitu. Jadi kita juga bisa mengembalikan sebuah objek exception tanpa ada try and catch gitu. Jadi ada banyak cara kita menginformasikan kepada klien ataupun si pengguna gitu ya bahwa ada yang tidak sesuai gitu. Kayak gitu sih. Salah satunya ya pakai exception sih. Gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kodratnya gitu ya, kayak phone number kayak tadi gitu ya, kita balikinnya objeknya exception gitu ya. Kelasnya objek exception gitu. Jadi pasti tulisannya merah kayak gini. Gitu. Ini contoh untuk pakai regex sih sebenarnya. Contoh sederhana pakai regex gitu. Itu exception ya kan. Pokoknya kan saya nggak mau tahu ini inputnya harus benar gitu ya. Kalau misalkan nggak benar kita nggak akan proses gitu. Kayak gitu sih logiknya. Gitu Mas Arif. Cara pakai regex. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Wah, hari ini cepat sekali ya. Karena materinya dikit sih. Makin lama makin dikit sih. Aduh. Boleh? Cepet banget Kak. Saya boleh nanya gak sebelum akhir Kak? Boleh dong. Bisa gak Kak kita bikin exception sendiri gitu? Bisa. Jadi misalkan, tapi nanti sih kita bakalan bikin exception sendiri, cuman nggak hari ini sih. Nanti kita udah masuk ke framework ya. Soalnya nanti saya nemu case bikin exception sendiri pas interview kerja. Ada soalnya. Tapi ada sih. Jadi kita kayak nge-inheritance juga ke exception juga sama ke runtime exception juga. Nanti kita tentuin nih nanti kalau misalkan exception-nya ini gimana gitu. Terus kalau perbedaannya exception dengan throwable tuh apakah sama? Apanya? Perbedaannya exception dengan throwable tuh sama gimana? Ada hierarkinya sih. Dia exception tuh anak throw. Jadi exception tuh dia anakan dari throwable. Jadi apapun yang ada di throwable pasti exception punya gitu. Jadi ada exception, ada error. Berarti di atas exception tuh ada throwable gitu ya? Iya, di atas throwable ada objek gitu. Jadi kalau kita define objek pasti udah termasuk exception nantinya. Gitu. Objek itu raja dari sini. Oke Kak. Oke. Lagi yang bertanya? Kak, boleh? Saya mau nanya sama kayak Mas Arif tuh di chat. Oh, boleh nggak? Mana? Boleh. Boleh, Mas Arif boleh. Sorry boleh. Siapa dulu nih? Boleh Mas Arif dulu yang duluan tadi, Mas Arif yang duluan. Oke, Mas Arif gimana Mas Arif?
kalau misalkan kalau oh yang ini yang mana nih? Yang ini terus yang empty project. Oh, bisa. Kan tadi saya nge-create project pakai kayak gini juga. Saya define name-nya, terus taruh di mana, nanti language-nya pilih ya kan, sama JDK-nya pilih. Nanti udah integrate sih. Terus dipastikan aja sih ininya. Ada beberapa setting yang saya lupa juga sih, kayak ini project, ini kan SDK-nya harus di define dulu, language levelnya di ini dulu. Cuman tadi ada kendala apa tadi Mas? Di mananya Mas? Kemarin saya waktu itu pernah baca ada kendala ya waktu itu ya. In ya itu kan harus kalau misalkan runningnya ini sih harus ada SRC-nya. Tapi kalau misalkan pakai yang primitif, pakai yang Java X gitu, di apa ya? Ada caranya sih, cara untuk running Java itu bentar ya. Run file Java. Jadi kayak kita nge-running single file Java gitu. Ini kan dalam project ya. Ada SRC ya kan. Single file ada sih. Ada sih cara. Gitu, ada caranya. Enggak usah. Enggak. Pakai IDE udah IntelliJ di atas IDE soalnya. Astagfirullahaladzim. IntelliJ itu udah di atas Notepad. Jadi itu udah termasuk Notepad++ sebenarnya. Cuman cara runningnya tuh pakai Java kayak gini. How to run Java program Eclipse. Java pro apa sih? Oke, nggak apa-apa. Kita juga belajar ya kan. Misalkan bikin kayak gini ya. Udah bikin satu file gitu kan. Atau nggak coba ya kita bikin satu file ya. Sebentar. Mana sih kau edukasi? Duh, mata sudah bele deh. Oh ini ya. Batch 4. Oke, misalkan di sini. Di sini aja deh. Sampel misalkan ya. Kita bikin sampel. Sorry. File, kita bikin new file dulu, teks dokumen. Nah, misalkan kita bikin hello world ya. Biasa hello world. Ini kita pakai dia aja. Terus kita buka, pakai Visual Studio Code ya. Sama aja sebenarnya pakai VSC ataupun. Oke, kita bikin ya. Terus kita bikin public class hello world ya. Lucu banget ya. Saya nggak pernah pakai si ini nih hello world. Terus kita pakai public static void main. Terus ini ya, kita pakai string RGS ya kan. Terus kita bikin system .out.println.
Nah, di sini misalkan kita print hello world gitu kan. Hello world gitu. Terus kita save. Ini harus pakai save sih, saya nggak suka. Kalau IntelliJ dia auto save sih. Gini kan, udah gini kita bisa jalanin udah pakai ini komen ini CMD ya. Cuman kita harus ngarahin ya ke direktorinya. Nah, cuman kita bisa cara cepat daripada kita tulis CMD di sini awal gini kita tulisnya dari sini aja CMD gini. Terus dia udah ngarahin ke sini nih tuh. Udah sama kan? Dana KW juga sampel. Cepet kan? Gitu kan? Mending cepat kayak tadi. Iya, mending cepat kayak tadi kan. Nah, udah gitu kita replace the Java JDK version with your. Yang pertama tuh kita pakai Java dulu sih. Java dulu, terus terus panggil pas hello world Java ini. Enter. Oh, sorry. Ini harusnya nggak pakai hello world. Ini, sorry. Nah, kita udah pakai Java hello world. Kan tadi kan ada satu file nih. Nah, terus nanti di sini ada dua file. Ada .java sama .class. Tadi kan kita bikinnya yang .java doang kan. Nanti kalau kita nge-execute Java ini, nanti dia bakalan ngebuat satu kelas, file kelas ini. Nanti kita bisa running dengan Java hello world. Tuh. Atau .class boleh. Iya. Oh, ini nggak bisa. Tapi kalau hello world bisa. Atau .java kayaknya bisa deh. .java. Oh, bisa juga. Biasanya kelasnya aja kayak gini. Gitu. Cara running secara dasar lah gitu. Iya, kalau single file. Sebenarnya bisa juga sih banyak file. Tapi saya lupa sih caranya. Tapi untuk yang sekarang, untuk single file kayak gitu ya. Mungkin pengen banyak kelas dalam satu file kan bisa kan. Kayak gitu. Ini hilang ya VS Code-nya. Gitu guys. Gimana Mas Arif? Jawab? Oke, Mas Hilman gimana? Mau nanya? Mau nanya tentang masalah date lagi, Kak. Boleh. Belum kelar-kelar saya itu mikirin date. Ini kan date tanggal ya? Iya, tahun. Jadi jadi gini, Kak, masuk saya kan input tanggal lahir sama tahun nih. Tanggal lahir input sama tahun. Tanggal, tahun. Lahir input tanggal, bulan sama tahun. Misalkan tahun kelahiran saya nih, tahun kelahiran saya. Misalkan 17 Agustus 1945 nih. Nah, pengen tahu umurnya itu secara pasti langsung di ID-nya gitu. Oh, boleh. Caranya adalah sebenarnya agak ini sih, kita kan kok hilang gitu kan. Sebentar ya, kita coba buka dulu ya. Kok di sini kalau edukasi BE batch 3 ya. Ya, ini kan misalkan kita udah inputnya udah gini ya, misalkan ya kayak gini ya. Inputnya kayak gimana tuh? Bisa dicontohin stringnya? Ya, udah kayak gitu, Kak. Persis kayak gitu. Persis gini ya. Kalau tanggal mah kalau tahun lahir mah gak usah pakai ini sih sebenarnya. Iya, enggak pakai itu ya. Oke, berarti saya bikin kelas lagi deh. Atau di sini aja sekalian aja sama kelas kalian biar ya, enggak apa. Oke. Create class lagi, ya kan? Terus pakai main. Kita bikin main.
Nah, berarti misalkan saya punya input ya, apa namanya, DOB atau DOB input, date of birth ya. Saya punya date of birth. Terus inputannya tadi berapa tadi? 17 Agustus 1945 gitu ya. Iya Kak, iya. 17 Agustus. Terus bulan ke berapa sih? Bulan 8. 10 8 ya. 08 1945. Nah, ini kan berarti dia umurnya harusnya 100-an. Nggak tahu lah. Itu ya kan. Nah, terus yang jadi permasalahannya adalah saya pengen tahu umur saya gitu kan. Itu berdasarkan input yang ada gitu. Gimana caranya? Caranya adalah yang pertama kita parsing dulu ya local date time-nya. Dari ini kita parsingin dulu dari string ke date time, date of birth, terus new date formatter. Lupa. Sini apa sih lupa ininya? Date time formatter. Pattern DD MM YYY. Oke, kita udah dapet kan ya local date time-nya. Simpen dalam sini. Date of birth. Ini dulu deh, ini inputnya. Panjang ya? Panjang juga ya? Udah nggak apa-apa. Itu dapat local date time-nya ya. Nah, gimana cara dapetinnya? Tarik saya juga lupa sih date of birth. Compare to minus year format. Jadi kita coba cek dulu. Di sini ada ini nggak? Compare integer minus plus edges get hour is after minus hour minus setelah rangkai until with day. Oke, sebenarnya pakai ini harusnya bisa sih compare tuh. Yang ngebalikinnya adalah date time. The function primarily based on date time from release later with equals will be enter based date time with some compared chrono the chronology and the compare to return the compare to negative if positive. Oh, sebenarnya ada pembanding sih, ada yang namanya chrono unit. Kita dapetin karena kita mau ngebandingin tahun ya, tahun berarti kita pakai years between. Nah, ini pakai between antara satu tahun yang kita antara tahun yang kita input date of birth input sama tanggal yang sekarang ya kan. Kalau tanggal sekarang kan local date time now, terus dibandingkan sama date of birth kayak gini. Terus di sini itu ini long, dapetin long umur saya, sistem out printline umur. Harusnya berapa sih umurnya? Kayaknya sih wede enable local time, local date time. Oh, harusnya local time, local date aja harusnya. Sosokan banget. Oke, local date now. Segini. Oke, minus 77. Bener ya, minus 77. Ini kan kebalik minus ya. Sebenarnya nggak masalah sih mau ini dulu. Yang penting nanti si umurnya itu nanti pakai absolute. Absolute itu gimana ya? Absolute. Absolute. Kita pakai absolute. Ini yang terjadi pasti plus nilainya.
Atau mau gini juga nggak masalah sih. Ya. Ini sih untuk dapetin umur 77 tahun. Gitu sebenarnya pakai chrono unit. Akhirnya Kak saya minta itu Kak. Boleh nanti dikasih. Saya udah mikir 2 minggu ini Kak, pusing. Makasih Kak. Oke. 2 minggu. Kan kita baru belajar seminggu. Kan saya udah mulai duluan Kak belajarnya. Keren. Bagus nggak apa-apa. Kayak gini caranya. Nanti saya kirim ya, sekalian sama Siap, Kak. description. Iya, makasih Kak. Ya. Oke. Gimana, ada yang mau nanya lagi? Kalau kita absen, guys. Oke, coba ya kita absen. Oke ya, Mas Arif ada ya tadi hadir. Ini kalau minggu project ada. Oke. Oh, tadi kan udah nanya. Minggu project nanti saya nggak akan absen sih. Nanti saya bakal lihat langsung ke nilainya. Hasil kalian. Oke, siapa hadir aku? Mas Petrus. Saya Afifur ada, Mas Afifur? Hadir ya. Oke, kita exitin dulu. Oke, terus Ahmad Muzaki ada, Ahmad Muzaki? Ada? Ada ya? Oh, ini baru panjang umur. Ahmad Muzaki hadir kok. Ada. Oke, siap. Mbak Aini. Ada ya tadi ya? Terus Andre ada? Ya, siap hadir. Oke. Budi support ada? Ada ya? Hadir Kak. Oke. Mas Joshua ada? Hadir Kak. Oke, ntar ya Mas Arif ya, kita absen dulu. Mbak Dela ada? Dela Puspa ada ya? Aduh. Kok nge-zoom ya? Terus Mas Farisa ada? Ada ya? Tadi Farisa. Ada ya? Farisa. Kalau nggak salah tadi join deh. Lagi koneksinya. Terus Hadori ada? Hadori. Nggak ada ya Hadori ya? Hasan. Oke, nggak ada dulu. Kita skip dulu. Hamdani. Hadir Kak. Oke. Terus Hari ada ya? Ada. Oke, hadir. Oke, terus Lutfi. Oke. Petrus. Maulana Hasan. Hadir, Maulana. Oke, Petrus ada ya tadi hadir. Ada Terus, Kak. Ada Kak. Ini siapa nih? Hilman? Bukan, Petrus. Ya, bukan. Petrus Kak. Halo, Saya Hilman. aduh, Will. Ya, Hilman ada juga, bingung saya. Wildan. Ada Kang, ada. Oke. Nabila Basya. Oke. Nafi ada ya tadi nanya. Noval ada. Oke, ada ya. Mas Panca ini ada nih Mas Panca. Terus Raihan Ramadan Hadir Kak. ada ya. Dinda Wawancara izin ya.
Terus Ibnu Haris, ada Ibnu Haris? Oh, nggak ada ya. A, B, C, D, E, F, G. Nggak ada ya, oke. Saya coba ulangi lagi, siapa tahu ada internet, dari internet. Ini yang belum di absen, Hadori ada ya? Nggak ada ya? Hadori Nur Hasan. Oke, nggak ada. Kalau Ibnu Haris nggak ada ya? Oke, 2 orang nggak hadir. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan ya. Pertanyaannya Mas Arif. Regex itu harus hafal titik. Lebih ke ini sih, hafal titik. Maksudnya yang mana sih? Yang hafal titik. Apa? Coba ulangi lagi dong. Ini kayak dot compile kayak gini ya. Nah. Sebenarnya sih kalau real cache bakalan sering kepake sih, kayak mungkin kan kayak ada kode-kode gitu, kayak kode daerah. Kayak misalkan kode daerah misalkan 01 doang, misalkan 2 digit itu menggambarkan provinsi, terus ditambah titik 2 digit lagi itu menggambarkan kota gitu ya. Nah, dan lain-lain gitu ya. Terus lanjut titik apa gitu. Nah, itu bisa memanfaatkan regex itu untuk mengetahui format kode itu dia ngarahnya kemana, ke provinsi atau apakah itu gitu. Jadinya kan apa ya? Jadi lebih gampang sih. Cuman kalau untuk sekarang sih teman-teman boleh nyontek sih, nggak masalah sih kalau mau nyontek regex juga. Ataupun banyak sih kayak pattern-pattern yang bersifatnya general gitu ya. Kayak misalkan nomor telepon pasti ada di internet, email pasti ada di internet. Terus IP number pasti ada di internet, IP number. Terus kode apa lagi ya? Kode negara juga ada juga sih sebenarnya. Ya gitu sih. Tapi kalau untuk hafal atau enggak sih, saya nggak ngapalin sih sebenarnya untuk bikin regex sih. Sebenarnya kayak lebih terbiasa aja sih. Karena dulu kan saya pernah kan wawancara juga kan. Cuman kesel kan waktu itu kan nggak ngerjain kan, nggak bisa ngerjain kan. Jadinya saya tahu kan patternnya, terus saya coba-coba gitu ya, oh kayak gini-gini loh gitu. Itu jadi belajar sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau hafal sih kayaknya untuk sekarang sih jangan dihafalin secara singkat ya. Jadi pelan-pelan gitu ya, kayak misalkan ya mulai dari nomor telepon itu sederhana. Terus semua input alfabet semua itu juga sederhana sih gitu. Jadi kayak cek input alfabet semua enggak gitu, terus cek input numerik semua enggak gitu, cek input yang nggak boleh ada spesial karakter kayak dan hashtag ataupun gitu. Itu simple sih sebenarnya gitu Mas Arif, gimana? Iya, benar. Minimal ngerti. Nyontek nggak masalah sih. Sebenarnya di teman-teman saya juga di kerjaan juga sering nyontek kok, sering googling gitu ya, bikin regex. Bahkan ada orang yang nggak bisa bikin regex gitu ya. Jadinya nanya ke saya ataupun ke teman yang lain, nggak masalah itu. Nggak jadi nilai minus juga sih. Cuman kalau wawancara kerja sih itu harus pinter-pinter searching sih, kayak oh dapat soal ini keywordnya apa gitu, itu sih kuncinya gitu. Jadi nyontek nggak masalah gitu. Yang penting sih yang itu OOP itu yang paling krusial itu, OOP itu sebenarnya. Kalau regex kan apa ya, banyak referensinya gitu ya. Itu ya Mas Arif. Jadi santai aja, masih seminggu kok kita. Gitu. Oke. Kalau ada yang mau lagi mau ditanya kan? Sip, terima kasih juga Mas Arif. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya malam ini. Thank you semuanya materi hari ini.
lumayan singkat ya, cuman salah satu materi atau apa ya, fitur yang bermanfaat nantinya pas kalian kerja gitu ya. Karena kan tidak ada proses yang berjalan lancar gitu ya. Oke, saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bentaran sekali lagi. Nah, untuk materi besok Boleh. masih bahas Java gimana Kak? Apa udah beda topik? Masih. Masih. Jadi timeline-nya kalau ini sih saya rencananya ya. Sebenarnya saya kan ini kan baru ya KW edukasi ya. Baru 4 batch itu saya coba materinya bukan materi sih, metodenya, cara belajarnya banyak sih, kayak apakah full materi di batch sekian, oh ternyata ada yang kurang nih, terus ditinggalin batch sekian, yang di batch sekian gitu ya, oh ternyata ada yang kurang nih. Nah kalau sekarang sih lebih ke dibanyakin project kayak gini nih, nanti saya nilainya berdasarkan project. Nah kalau dari minggu pertemuan 1-7, di mana besok terakhir tuh, sebenarnya besok tuh adalah terakhirnya Java sih sebenarnya. Dan besok akan belajar tentang collection. Nah, collection tuh benar-benar bermanfaat, collection framework. Bukan framework bikin API, lebih ke framework dari bawaan Java sih. Itu fungsinya buat bikin struktur data. Nanti kan kedepannya kita bakalan main sama data ya, kita akan menstrukturin data. Nah, nanti di sini ada lebih ke project kecil-kecilan Java sih. Nanti rencananya saya nyuruh kalian bikin OP ya, OP. Nanti bikin CLI project gitu. Jadi kalau saya kasih command line ini, saya harapannya outputnya gini loh gitu. Nah, terus di minggu ketiga itu belajarnya SQL nanti kita. Dari hari pertama ada basic, 2 mid level, 3 advance gitu. Cuman jangan dihafalin semua, minimal yang ini dulu, minimal yang basic dulu kalian, bukan hafalin sih, pahami, baru ke mid level, baru ke advance gitu. Dan di SQL ini saya fokusnya ke view-nya aja, gimana cara menampilkan data, nggak sampai ke insert table, nggak sampai ke insert schema, nggak sampai ke create table, karena nanti kedepannya create schema dan apapun itu bakalan berkurang gitu. Lebih seringnya kita akan bikin SQL select gitu, SQL view-nya. Terus sama mungkin ada beberapa project kecil yang mungkin cuman 2 hari ya, 2 hari. Nah nanti di sini minggu ketiga dan seterusnya udah masuk ke framework, dan materinya tuh ada 2 sebenarnya. Saya disuruh 2 sih. Ada yang pakai Quarkus, ada yang pakai Spring Boot gitu. Jadi saya bakal ngejelasin secara paralel gitu ya. Cuman saya fokusnya nanti, enggak sih, sebenarnya bebas sih mau pakai Quarkus atau Spring Boot, karena ini tuntutan dari ketua ya untuk belajar berdua ini, karena nanti magangnya bisa ada yang pakai ini, bisa ada yang pakai ini gitu. Cuman sama sih konsepnya, nggak jauh beda gitu. Jadi intinya besok terakhir sih Java. Oke, siap Kak. Oke. Thank you. Mas Arif gimana? Mas Arif mau nanya? Oh ini belum semua sih. Saya belum semua. Paling ini ya sebenarnya saya nggak apa ya. Yang pokoknya teman-teman jangan pondasinya jangan ke sini sih. Ini sebenarnya kan saya ada keterbatasan waktu ataupun itu ya. Ini lebih ke memberikan gambaran gitu, kayak basic SQL tuh ini loh belajarnya. Oh kalau string tuh Java tuh ada banyak kategorinya loh gitu. Sebenarnya Java tuh luas banget gitu. Mungkin ada multi-thread ataupun itu. Cuman saya nggak sanggup untuk ngejelasin sampai situ gitu ya. Saya cuma ngejelasin basic-basic yang emang benar bakalan dipakai gitu di kerjanya. Salah satunya yaitu OP, handling exception, dan besok juga ada framework gitu yang bakalan sering dipakai gitu sih Mas Arif. Ini belum komplit sih. Ini saya dikejar nih sama PO saya gitu. Oke, pelan-pelan dulu. Oke, Mas Afifur gimana? Mau nanya? Halo? Ini absen ya Mas Afifur ya atau apa?
Atau apa? Hilang. Halo? Absen kayaknya, Kang. Absen ya kayaknya. Oke, absen betul Mas Afifur. Ketik 1 kalau benar. Tidak ada ya. Ada yang nyacung tangan. Oh, mau nanya ini. Oh, oke, absen ya. Absen berarti. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, saya tutup ya malam ini. Thank you semuanya. Semoga menyebar manfaat. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya, Kak. Terima kasih, Kang. Terima kasih juga. Assalamualaikum.